Halo, nama saya Rahel dan sekarang saya akan menjelaskan tentang peninggalan Islam dan proses masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada peninggalan Islam, yang kedua ada teori masuknya Islam, yang ketiga ada jalur masuk Islam, dan yang keempat mengapa Islam diterima di Indonesia. Pertama adalah peninggalan Islam. Masjid Ampel. Masjid Ampel adalah sebuah bangunan masjid kuno yang berlokasi di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Masjid ini memiliki luas 120 x 180 meter persegi. Ini dibangun pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Yang di dekat masjid ini terdapat kompleks pemakaman Sunan Ampel. Hikayat Amir Hamzah adalah sebuah sajak Melayu yang asal mulanya dari Islam Parsi yang mengisahkan tentang kegagalan perjuangan dari Amir Hamzah dalam melakukan dakwah menyebarluaskan agama Islam dari Masyriq sampai Maghrib. Kedudukan dari hikayat Amir Hamzah sangat populer di masyarakat bangsa Melayu dan biasanya dibaca oleh prajurit ketika mau berangkat berperang agar timbul semangat dan keberanian ketika berperang. Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah keraton yang dibangun di daerah Banten. Keraton ini didirikan sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Dinding pembatas keraton ini setinggi 2 meter, mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Yang kedua, teori masuknya Islam. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow Kugonje, W.F. Sutterheim, B.H.M. Flake. Dan menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Dan ada bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama ada batu nisan Sultan Malik Saleh yang bercorak Gujarat. Dan yang kedua didapati tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa dia pernah singgah di Perak. Yang kedua ada teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan G.C. Van Leur. Dan menurut teori ini pengaruh Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa masuk oleh pedagang Arab. Teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein Jayaningrat yang menyatakan bahwa Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Selain itu ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Sheikh Siti Jenar. Bukti pendukung adalah adanya upacara tabot seperti gambar di samping tersebut. Yang terakhir ada teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina, penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang ketiga ada jalur masuknya Islam. Yang pertama ada jalur perdagangan. Menurut Tom Pares, sekitar abad ke-7 sampai ke-16, perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai, dan para pedagang Nusantara dan asing bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian para pedagang asing tinggal di wilayah dekat pantai. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran istana. Yang kedua ada jalur perkawinan. Dalam jalur perkawinan, para pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini dikarenakan pedagang atau ulama mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga ada saluran pendidikan. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok pesantren ini, para santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Lalu mereka kembali ke daerah asalnya untuk menyebarkan ajaran tentang Islam. Berikutnya ada saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan.
Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat, dan ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Yang berikutnya ada saluran dakwah. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia juga dilakukan melalui saluran dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Salah satu ulama yang berperan dalam penyebaran agama Islam adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Peranan ulama ini sangat besar terutama pada proses awal berkembangnya Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah saluran kesenian. Penyebaran dan perkembangan agama Islam dapat pula melalui jalur kegiatan seni budaya. Misalnya seni bangunan dapat ditemukan pada bangunan masjid, seni pahat atau ukiran, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Salah satu contohnya adalah Islamisasi melalui pertunjukan wayang yang disisipi ajaran agama Islam, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menangkap dan memahami ajaran Islam. Mengapa Islam bisa diterima di Indonesia? Menurut saya, agama Islam diterima baik di Indonesia karena tata cara ibadahnya sederhana. Islam tidak mengenal adanya strata sosial, dan masuk Islam hanya mengucapkan kalimat syahadat. Sekian dari penjelasan saya, dan maaf bila ada kesalahan kata. Saya Rahel dari kelas 10 IPS. Terima kasih.